Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam program podcast Penyuluh Agama Islam Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini telah hadir bersama kita. Ini narasumbernya nanti dua ya. Jadi tidak ada narasumber. Kita diskusi aja gitu guys ya. Diskusi ringan. Diskusi ringan. Sebelumnya saya izin perkenalkan terlebih dahulu teman saya. Beliau adalah Ustadz Muhammad Firzam Balyaman, penyuluh agama Islam KUA Sukosewu. Asal beliau atau alamat beliau dari Peterongan, Kabupaten Jombang. Dan saya sendiri Muhammad Al-Bari Syaroni. Kalau saya asli Bojonegoro. Oke. Gimana Gus? Kita diskusi aja ya. Kita diskusi. Mengalir gitu aja ya. Nanti kita akan membawakan tema terkait dengan, karena ini momennya Agustus, Gus. Alhamdulillah. Momennya kita Agustus. Sudah masuk bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Pertengahan Agustus ini ya, tanggal 14 atau 15 sekarang ini. Nanti kita akan mengambil tema besar, yakni ulama dan api kemerdekaan dari pesantren untuk Indonesia. Ngeri. Luar biasa kan temanya. Luar biasa. Ulama dan api kemerdekaan dari pesantren untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Kita nanti coba lihat komentar dari netizen yang budiman ya. Nah, iya Gus. Nanti kita tampilkan komentarnya dan kita nanti tanggapi, kita respon gitu. Kita berdua respon gitu ya. Kita respon berdua. Gitu coba ya. Kita lihat. Ini kan dari pertanyaan dari para netizen ya. Gitu. Nah, nanti kita respon bersama-sama. Karena sebelumnya kita sudah membuka pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini, dan alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Namun kita nanti saring maksudnya pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang terpilih ya. Jadi awalnya gini Gus ya. Kita mulai diskusi ya. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia ini bukan hanya perjuangan politik, militer atau gimana ya, tapi peran ulama, peran santri, peran pesantren itu juga istilahnya tetap ikut berperan gitu loh. Tidak hanya politik dan militer saja. Gimana Gus? Iya, tentunya perannya itu tidak bisa diremehkan Gus. Karena bangsa ini, negara ini bisa merdeka tentunya atas dasar perjuangan para ulama dan santri. Betul. Di samping tokoh-tokoh yang lain. Tokoh-tokoh yang lain, bahkan dari agama Kristen, dari Katolik, Hindu, Buddha, semuanya turut berjuang ya, merebut kemerdekaan. Cuman kita kan kadang kenalnya itu kalau pahlawan atau tokoh-tokoh bangsa itu kan kenalnya kayak Insinyur Soekarno. Betul. Kan gitu aja kan Gus. Kalau misalkan ada pertanyaan siapa tokoh kemerdekaan? Ya. Yang paling mengenai itu ya sang proklamator. Ya, tentunya ya sang proklamator, Bung Karno, Bung Hatta. Cuman kan tidak hanya itu kan Gus ya. Tentunya tidak hanya itu kan. Ada banyak sekali. Ada banyak peran yang memang harus kita akui dan kita juga harus mengenang jasa-jasa beliau. Betul. Oke. Tidak terlepas sang proklamator beserta tokoh-tokoh yang lain itu juga punya andil besar dalam kemerdekaan gitu ya Gus. Tentunya rakyat juga kan pastinya. Pasti. Ya. Dengan bambu runcingnya pada zaman dahulu luar biasa perjuangan bangsa Indonesia. Oke Gus, kita coba lihat komentar netizen Gus ya. Ya, masuk di komentar netizen. Ini Gus, ada Gus. Kita baca ya komentar netizennya. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, nama siapa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Nah, tadi berarti ya. Oh, ternyata
setelah kita diskusikan tadi itu muncul Gus pertanyaan. Ya. Jadi gimana Gus itu? Menurut jenengan dulu. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan Indonesia, nama siapa yang pertama kali muncul Gus? Ya tentunya itu tadi ya. Bung Karno dan Bung Hatta ya. Bung Hatta kan gitu ya. Jenderal Sudirman mungkin. Ya. Itu jawabannya ya secara singkat ya. Padahal proses perjuangan kemerdekaan itu kan tentu banyak elemen, banyak unsur, Betul, termasuk para ulama dan santri dalam hal ini ya. Oke, mungkin itu ya jawabannya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gus, seberapa besar sebenarnya peran ulama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Gus? Seberapa besar peran-peran para ulama kita, Gus? Ya kalau kita meruntut peristiwa-peristiwa bersejarah itu ya. Itu kan mungkin kalau di skup Indonesia itu ada yang namanya Perang Jawa itu. Betul. Itu kan Pangeran Diponegoro itu bisa menyatukan antara ulama, antara priai, yang ada di kerajaan-kerajaan itu Gus ya. Pastinya rakyat juga, ya, masyarakat juga untuk melawan penjajah kolonial ketika itu. Nah, spirit itu Gus menurun. Oh gitu setelah Perang Jawa itu kan menurun kepada para ulama seterusnya. Itu terwariskan. Menurun dalam arti dilanjutkan gitu ya. Bukan semangatnya menurun. Tapi dilanjutkan oleh para ulama, para santri dan lain sebagainya dan semua elemen gitu ya. Jadi secara garis besarnya bahwa sangat besar ya menjawab pertanyaan tadi ya. Berarti perannya sangat besar ya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya sepakat dengan jenengan Gus ya. Dalam arti bahwa ulama itu tidak bisa diremehkan karena kita tahu sendiri bangsa kita itu adalah bangsa yang religius. Tentunya kalau dalam Islam ada tokoh kiai, ustadz seperti itu. Kalau mungkin di agama yang lain ada pendeta, ada biku dan lain sebagainya. Itu menjadi peran yang sangat penting gitu Gus ya. Ya, dalam proses kemerdekaan tentunya semua itu berperan sangat besar terhadap proses kemerdekaan, apalagi para ulama itu Gus. Mulai dari bahkan pondoknya pun juga dibuat seperti camp perjuangan ketika itu. Markas. Buat markas. Oke, lanjut Gus ya. Ada pertanyaan dari netizen lagi nih. Mengapa pesantren pada masa penjajahan tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi tempat tumbuhnya semangat kebangsaan? Gimana Gus menurut jenengan Gus? Ya kalau menurut saya ini karena para ulama ini memang orang-orang yang sangat peka terhadap situasi sosial, situasi Indonesia pada zaman dahulu gitu. Iya. Tentunya berangkat dari itu para kiai, para ulama itu tidak hanya belajar ngaji saja. Betul. Akan tetapi ketika kondisi bangsanya itu dalam kondisi terjajah, beliau-beliau ini kan punya semangat untuk mendidik para santrinya untuk bangkit dari keterjajahan itu kan. Bahkan ada makalah yang hubbul waton minal iman itu. Ya. Hubbul waton minal iman, mencintai tanah air itu adalah sebagian dari iman. Itu sangat tertancap di dalam diri seorang santri Gus, terutama yang mondok Gus. Iya, jadi izin cerita dulu ya Gus ya. Monggo silakan. Jadi kan peran ulama itu tidak hanya belakangan ini Gus, jauh-jauh sebelum itu seperti Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Sultanul Ulama ya Gus ya. Beliau itu juga pernah memfatwakan fatwa jihad juga, pernah memfatwakan fatwa jihad ketika bangsa Mesir itu sedang terancam invasi Mongol. Oh gitu ya? Iya. Tidak hanya ulama-ulamanya saja yang digerakkan oleh Syekh Izzuddin itu, tetapi mulai dari pejabatnya, mulai dari rakyatnya, semua bahu membahu untuk mengusir invasi Mongol dan alhamdulillahnya kenyataannya itu berhasil untuk
mengalahkan bangsa Mongol ketika itu. Padahal Baghdad itu sudah luluh lantak. Kita tahu sendiri ya, Ya, kekuatan bangsa kekuatan Mongol luar biasa. luar biasa, sampai bahkan yang diceritakan itu Sungai Tigris atau mana itu yang di Baghdad itu sampai berubah warnanya. Jadi darah ya? Jadi ya darah, ada yang tumpukan-tumpukan kitab itu dibakar, dilempar ke sungai. Sebegitu dahsyatnya. Dan ketika itu sudah luluh lantak Baghdad, tujuan utama mereka itu kan mau lari ke Mesir untuk menyerang Mesir. Ya. Dan itu pertahanan terakhir kaum muslimin ketika itu, Gus. Luar biasa berarti. Tapi berdasar dengan berangkat dari kegelisahan sosial itu, Syekh Izzuddin itu akhirnya memfatwakan jihad. Tidak hanya tentaranya saja, Gus, akan tetapi seluruh rakyatnya, seluruh penguasanya ketika itu difatwakan untuk menyumbangkan harta bendanya. Dan itu dimulai dari orang-orang pemerintahnya dulu. Oh iya, iya. Raja-rajanya, kemudian menteri-menterinya gitu, Gus. Iya. Dia menginfakkan hartanya untuk keperluan menghalangi orang-orang Mongol untuk menguasai Mesir. Oke. Ketika penguasanya, pemimpinnya itu mau berjuang seperti itu, otomatis rakyatnya kan juga bahu-membahu juga, Gus. Dan itu terbukti di peperangan Ain Jalut itu. Yeah. Itu bisa menghalau, bahkan menghalau dan berhasil menghalangi bangsa Mongol untuk invasi di Mesir. Itu juga kan runtutan sejarah bagaimana para ulama itu peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Jadi tidak hanya di Indonesia saja ya, di luar Indonesia juga luar biasa peran ulama itu tidak hanya ngaji, tidak hanya ceramah kan gitu. Jadi kalau di Indonesia, kita kembali ke Indonesia, ada beberapa tokoh. Kalau tadi Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdussalam, di Indonesia juga tidak kalah banyak, Gus. Iya. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Ahmad Dahlan, dan masih banyak ulama-ulama yang luar biasa pada saat perannya yang luar biasa untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Itu ya mungkin terkait dengan pertanyaan mengapa pesantren pada masa penjajahan tidak hanya menjadi tempat belajar agama saja. Ya, betul. Oke, ada pertanyaan lagi, Gus, mungkin ini. Oke, ini ya pertanyaannya. Mengapa para ulama mengeluarkan seruan kepada umat untuk mempertahankan kemerdekaan? Nah, tadi kan sudah disinggung tadi jenengan, bahwasanya Syekh Izzuddin mengeluarkan fatwa, bahkan di kalangan Nahdiyin, di organisasi Nahdlatul Ulama itu ada istilah resolusi jihad, Gus. Ada istilah resolusi jihad. Mungkin bisa kita diskusikan itu, Gus, tentang resolusi jihad itu, Gus. Ya, itu berarti yang peristiwa tanggal 22 Oktober ya. Itu ya apa yang melatar belakangi kan gitu. Iya, betul. Berarti kan harus kita harus menguraikan ya apa yang melatar belakangi para ulama itu mengeluarkan resolusi jihad. Tapi sebelum itu, Gus, itu kan 22 Oktober itu kan pasca proklamasi kan, nggih? Iya, jelasnya pasca proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, resolusi jihad jarak Agustus, September, Oktober keluarlah resolusi jihad itu. Dan sebelumnya kita tidak menafikan bahwa dalam merebut kemerdekaan itu ya sudah ada rentetan yang luar biasa kan. Hingga pada akhirnya disepakati atas saran dari para ulama juga, Bung Karno berani memproklamasikan kemerdekaan negara kita di tanggal 17 Agustus. Itu juga pas hari Jumat, Gus. Pas Ramadan kan. Pas Ramadan juga. Luar biasa. Jadi gimana, Gus, tadi nyambung ke jenengan tadi terkait dengan resolusi jihad tadi. Sebelum kemerdekaan kan usaha para ulama, para kiai itu kan juga tidak bisa diremehkan kan. Betul. Mereka benar-benar angkat senjata kan.
Setelah kemerdekaan apakah selesai gitu aja kan enggak? Enggak. Lah iya kan Gus. Jadi kan banyak problem ketika itu sebagai bangsa, sebagai negara yang baru berdiri, Betul. tentaranya juga belum tertata, belum kuat kan gitu. Kemudian ditambah lagi ketika itu terjadi agresi militer. Kedua ya. Agresi militer kedua. Ada agresi militer 1, agresi militer 2. Ini yang apa itu tentara ya? Tentara dari Belanda itu membonceng tentara-tentara sekutu. Gunanya untuk ya kembali lagi merebut wilayah Indonesia kan gitu. Dari situ mungkin itu Gus, dari situ para ulama itu yang akhirnya tergerak. Betul. Untuk bagaimana mempertahankan kemerdekaan kita ya. Muncul resolusi jihad di tanggal 22 Oktober. Isinya itu kan apa itu? Kewajiban ya, untuk berperang. Jihad. Kewajiban jihad bagi setiap Muslim yang berakal terus balik kan gitu kan. Dalam radius berapa itu? Untuk menghalau para tentara dari Belanda ya. Jadi itu kan benar-benar pertempuran antara militer dengan sipil, Gus. Betul. Perlawanannya luar biasa. Bahkan Bung Karno itu ada, kalau sekarang istilahnya tagline ya, merdeka atau mati. Luar biasa pada zaman dahulu itu. Kalau hari ini kita dikasih pilihan gitu gimana, Gus? Merdeka atau mati? Kira-kira milih apa, Gus? Itu kan pilihan yang susah kan ya? Iya. Cuman kita kan hari ini kan nggak dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu, Gus. Iya. Coba kita rasakan lah. Kalau kita hidup di zaman itu, pilihannya merdeka atau mati kan gitu kan. Luar biasa. Tapi para ulama memilih itu kan. Betul. Pilihannya hanya dua itu kan. Merdeka atau mati. Iskariman aumut syahidan ya. Gitu. Hidup dalam kemuliaan atau mati syahid. Itu bisa didefinisikan itu kan, merdeka atau mati. Ya, kalau kita dijajah kan berarti bukan iskariman kan? Ya, berarti kita dalam keadaan terjajah itu. Iya, gunanya hidup apa kalau kita dijajah? Dijajah kan gitu ya. Iskariman aumut syahidan. Mungkin Bung Karno menyerap itu mungkin juga itu dawuhnya ulama kepada Bung Karno. Nah, itu. Ini loh Bung Karno, ada iskariman aumut syahidan. Cuma dalam konteks memberikan edukasi atau pendidikan pada masyarakat, dipakailah bahasa yang sederhana. Merdeka atau mati. Jadi itu kan juga runtutan peristiwa juga awal dari 22 Oktober itu, Gus. Ya. Oktober, November. Kita juga harus ingat di bulan November itu ada 10 November ya? Apa? Iya kan gitu kan. 10 November, luar biasa. 10 November itu pertempuran yang sangat dahsyat gitu. Sangat dahsyat. Dan sangat bersejarah dan banyak sekali monumen-monumen terbentuk atau tercipta di peristiwa itu ya. Ada di Surabaya ya? Iya, di Surabaya. Lewat pusat pertempurannya kan di situ. Pusat pertempurannya. Bung Tomo itu ya yang rekamannya itu masih bisa kita dengarkan sampai hari ini untuk menggelorakan bagaimana melawan penjajah gitu ya. Iya. Tanggal 10 November itu. Pernah ke monumen pahlawan? Pernah ya. Ada museumnya. Masuk ke itu luar biasa. Itu pertempuran yang sangat bersejarah, sangat dahsyat. Bagaimana itu kan ada ultimatum terlebih dahulu kan untuk menyerahkan. Tapi kita juga gimana nggih Gus? Framingnya kan arek-arek Surabaya. Padahal tidak hanya arek-arek Surabaya. Mohon maaf yang ada di teman-teman yang asli Surabaya ya. Itu menyeluruh berarti Gus ya. Tidak hanya Surabaya saja yang ada di pertempuran 10 November itu, tapi berbagai daerah itu tumpah ruah di Surabaya yang digerakkan oleh laskar-laskar ketika itu. Dengan senjata yang seadanya, Gus. Tuh. Kalau di monumen itu kan bambu runcing kan? Iya. Itu bambu runcing melawan senapan
mesin, luar biasa. Jadi benar bahwa itu pertempuran, bisa dikatakan pertempuran militer dengan Sipil. Karena ketika itu TKR atau tentara TNI itu kan juga belum sekuat, terstruktur hari ini betul, kan. betul. Yang berperan di situ justru semua elemen masyarakat. Makanya bahasanya arek-arek Surabaya. Arek-arek Surabaya itu kan perlu diperjelaskan, Gus ya. Tidak mungkin kan hanya arek-arek Surabaya saja. Di situ juga ada orang-orang Mojokerto, orang Jombang, bahkan mungkin Bojonegoro. Karena ini masih masuk radius seruan jihad itu tadi. Oke, seperti itu Gus ya. Nggih. Oke, jadi begitu tadi penjelasan terkait pertanyaan yang telah disampaikan oleh netizen. Gini Gus ya, kelihatannya pertanyaan selanjutnya ini menarik ini. Kalau dulu ulama berjuang melawan penjajahan, lalu apa bentuk perjuangan ulama hari ini? Ini kelihatannya kok runtut ya pertanyaannya. Tadi kan membahas ke belakang. Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana perjuangan sekarang ini, Gus ya. Jadi pertanyaannya menarik dari netizen ini. Kalau dulu ulama berjuang melawan penjajah, lalu apa bentuk perjuangan ulama hari ini? Oke, mungkin itu yang kita diskusikan. Kalau saya berpendapat terkait pertanyaan ini ya, kalau dulu ulama berjuang melawan penjajahan, lalu apa bentuk perjuangan ulama hari ini? Jadi hari ini pun Gus yang saya rasakan ya, yang saya rasakan terkait dengan peran ulama itu sangat luar biasa. Indonesia tidak bisa dilepas dari peran ulama, peran santri, peran pondok pesantren. Itu keyakinan saya Gus. Selama pesantren ada, selama ulama masih ada di Indonesia, insya Allah Indonesia akan semakin maju, semakin bagus Gus. Jadi kalau dulu perjuangannya itu ngangkat senjata Gus, tapi sekarang bisa melalui pondok pesantren terkait dengan melawan kebodohan, kemudian ada usaha bagaimana mengentaskan kemiskinan, atau mungkin mencegah oknum-oknum yang merongrong bangsa Indonesia. Itu mungkin salah satu dari peran ulama pada zaman ini. Pada era sekarang ya, Gus. Pada era sekarang. Mungkin bisa menambahi pesantren ya, Gus. Berarti kan Gus? Pesantren ini hari ini kan menjadi, kalau dulu itu tempat taklim, tarbiyah wa taklim, menyusun strategi, jadi tempat camp-campnya para pejuang. Lah hari ini pesantren ini kan sudah bertransformasi menjadi bentengnya kan gitu, Gus. Bentengnya NKRI gitu ya. Betul. Sepakat. Bentengnya NKRI. Lah kemudian ini saya juga mungkin bertanya Gus ya. Gimana? Untuk jadi benteng NKRI itu apa yang harus dilakukan pesantren kan gitu? Ya otomatis, ini pendapat saya pribadi otomatis yang namanya benteng itu kan harus kuat Gus. Betul kan? Jangan mudah dimasuki oleh sesuatu yang negatif lah, apapun itu ya, harus kuat. Kuat dalam arti, kuat dalam keilmuannya, kuat dalam ideologinya, kuat dalam sumber dayanya. Dalam arti seperti taruhlah bahasa mudanya itu ekonominya atau ya ekonomi kepesantrenan ya. Betul, harus kuat. Kalau misalkan itu dikembangkan, diterapkan di pesantren, insya Allah benar-benar akan menjadi benteng Gus. Tapi bahayanya itu kalau ada yang dari luar pesantren masuk dari dalam pesantren menggerogoti itu. Wah, itu bahaya, nggak jadi benteng, sudah disusupi dari luar ya Gus. Kita berjuang sekuat tenaga memperkuat benteng, pesantren menjadi benteng. Tapi ketika kebobolan itu, wah bahaya Gus. Jadi itu Gus ya, saya kira nggak ada ya pesantren yang kemarin kan sempat viral kan, pesantren sarang teroris kan gitu. Tahun berapa ya itu kan? Itu sangat nggak mungkin kayaknya. Itu kayak semacam framing Gus. Lah ya. Jadi
ini bahaya juga sih media sosial, Gus. Ya, Kalau ya. seperti itu bahaya juga. Dan gini, Gus ya, terkait kita diskusi terkait dengan yang jenengan ucapkan tadi bahwa pesantren di framing negatif lah ini. Nah, banyak kan hari ini ya Gus ya. Betul. Nggak hanya itu kan. Tapi kita lihat dulu pesantren yang mana gitu loh. Nah, Pertanyaannya ya, itu ya. dulu, pesantren Ya, yang ya. mana? Karena sekarang banyak yang istilahnya lembaga sosial, misalkan panti asuhan yang mengaku pesantren. Jangan-jangan itu juga nggak punya izin Gus. Nggak punya ijab ya. Ya, ini Nggak kan punya. ini kan kita juga dari Kemenakan gitu kan. Ya. Kita juga sosialisasi ya. Nggak punya ijab gitu. Tapi biasanya Gus, ketika seperti itu, ketika ditanya ijab, besar kemudian nggak punya Gus. Gitu ya Pak. Ya, karena ya pesantren itu hanya dibuat apa namanya tameng lah, embel-embel lah. Kamuflase, Ya, kamuflase. sebenarnya panti asuhan atau apa di framing itu pondok pesantren. Itu Kemudian ada ideologi-ideologi tertentu yang mungkin ditanamkan di situ yang keluar dari ideologi NKRI itu tadi ya. betul. Dan ini juga saya nitip pesan Gus kepada Bapak Ibu di rumah bahwa sekarang itu kan banyak sekali pesantren Gus. Dan saya teringat pesannya almarhum almarfurlah Mbah Yai Maimun Zubair. Tapi menggunakan bahasa Jawa ini. Iya. Ya, mungkin bisa Gimana diterjemahkan. Gus? Pesannya beliau itu sak beja-bejane wong tua zaman saiki tu wong tua sing mondokno anake tur anake yo gelem mondok. Orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren dan anaknya pun mau turun ya, Mau dipondokkan. mau dipondokkan seperti itu sangat mengena bagi saya. Itu berarti Dan memang betul Gus. orang yang paling beruntung. Betul, Ya. orang yang paling beruntung dan ya fakta itu, fakta Ya. Untuk benteng akhlak, budi pekerti, di mana Gus nyarinya? Gak pondok pesantren lagi. Ya Tentang akhlakul karimah. di tengah gempuran Media sosial, iya, pengaruh pengaruh teknologi. Itu ya Filternya hari ini kayaknya yang paling pas itu cuman di pondok pesantren Gus. pondok pesantren ya. Pondok pesantren. Ya tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lain juga berperan, tapi insya Allah pondok pesantren Masih terjaga. ya, Masih lebih terjaga. Kayak HP-an gitu kan masih ada aturan-aturan Betul. yang sangat ketat kan Gus ya di pondok-pondok itu. Oke. Nggak terlalu bebas kan gitu kan. Iya. Terkait Jadi, itu Gus, monggo. apa terkait benteng moral terakhir itu tadi gimana Gus? Itu mungkin juga menarik untuk kita perdalam lagi. Betul Gus, sebelum ke Ini kan juga untuk mengisi kemerdekaan itu tadi. betul. Sebelum ke pendidikan moral, akhlak di pondok pesantren, tadi saya nyinggung tips Gus ya. Kan? Iya. Jadi saya tadi bilang bahwasanya banyak sekali sekarang itu pondok-pondok yang menjamur Gus ya. Tapi yang pertama tadi jenengan sampaikan kita dari Kementerian Agama yang pasti punya izin operasional atau tidak gitu loh ya. Oh gitu ya. Ya. Untuk melihat apakah pondok pesantren itu aman gitu. Gitu, Aman betul. gitu ya. Izin operasional itu dari Kementerian Agama dan sebenarnya syaratnya ada banyak terkait dengan pondok pesantren. Namun untuk masyarakat untuk mempermudah itu yang pertama itu kita lihat siapa pendirinya Gus. Oh gitu. Profil pengasuh ya. Betul. Perintisnya siapa, pengasuhnya siapa itu perlu kita lihat gitu loh. Dan yang kedua adalah sanad keilmuan beliau. Ya. Sanad keilmuan beliau itu dulu menimba Dulu ilmu di mana. Kemana kan gitu betul. ya. Karena ngapunten banyak yang lulusan pondok Ramadan. Terus karena dia itu punya uang, punya duit, lantas mendirikan pondok pesantren. Dia sanggup membiayai ustadz-ustadz dari luar. Nah, itu gimana ya? Saya juga masih bingung itu, Gus. Ya, kan itu kan masuk apa itu Arkanul Ma'had atau apa itu ya yang termasuk pengasuh kan itu. Jadi masyarakat harus pandai memilih ketika memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan betul, tentunya ya. Betul. Jadi dilihat bagaimana Mbah Yainya
dari mana, beliau berguru kepada siapa, sanad keilmuannya jelas gitu. Dan insya Allah ini Gus ya. Kalau misalkan masyarakat mau atau mungkin bisa melihat dari sisi situ, insya Allah akan mendapatkan pondok pesantren yang layak, yang baik gitu, yang barokah gitu Gus. Terkait apa tadi Gus yang tadi yang akhlakul karimah yang tadi gimana? Benteng terakhir kan gitu, moral kan gitu ya. Betul. Pondok pesantren itu menjadi benteng terakhir moral bangsa hari ini. Ya, betul. Di tengah maraknya perilaku-perilaku yang menyimpang, Betul. tentu pondok ini kan, pesantren ini masih relevan kan? Masih relevan ya? Yang saya rasakan Gus, akhlak terkait dengan moral, ini yang saya rasakan ya, nggak tahu yang lain ya, merasakan atau tidak ya. Tentunya jenengan kan juga alumni pondok kan Gus ya, bisa bercerita kan gitu ya. Jadi akhlak itu, kalau di luar pondok nih Gus ya, itu semakin lama itu bukan semakin bagus, tapi semakin terdegradasi Gus. Moral anak didik kita, adik-adik kita, para pemuda lah yang di luar pondok pesantren itu sangat miris ketika melihat akhlak yang semakin terdegradasi. Ini sebenarnya ya juga tidak bisa kita menyalahkan siapa atau siapa Gus. Ya memang keadaannya seperti itu. Namun yang seperti kita diskusikan tadi, bahwa ketika orang tua ingin punya anak yang mempunyai akhlakul karimah, mempunyai budi pekerti yang baik, jawabannya ya tidak lain dan tidak bukan di pesantren Gus. Kalau mohon maaf, kalau mungkin di lembaga di luar pesantren, di lembaga formal, mungkin pendidikan itu dilaksanakan hanya di jam siang, dari pagi sampai siang. Kita bisa ketemu guru, kita bisa melihat akhlaknya guru, meniru akhlaknya guru. Tapi di luar itu, ketika sudah mantuk, sudah selesai, sudah pulang, itu pengaruh lain-lain ini ya. Tapi kalau di pondok pesantren 24 jam. 24 jam. Dan di bawah asuhan para ulama, para kiai kita nih. Dan yang saya rasakan itu bukannya kita ya tetap kita belajar seperti akhlakul banin, seperti taisirul kholaq, taklimul muta'alim, kita belajar itu. Tapi kita juga mendapatkan contoh Gus di pesantren ini. Langsung. Jadi kultur dulu itu Gus, saya nggak tahu ya, sebelum mondok ya, pondok itu seperti apa itu nggak tahu Gus saya Gus. Belum ada bayangan kan? Belum ada bayangan dan belum pernah menginjakkan kaki di pondok pesantren. Saya di MI dulu, kemudian dimasukkan ke pondok. Jadi secara tidak langsung Gus, tanpa istilahnya sadar, saya itu masuk dalam kultur budaya pondok. Jadi mau nggak mau, saya akan meniru apa yang sudah mengakar di pondok tersebut Gus. Kayak penghormatan kepada guru, kayak salaman aja Gus. Salaman itu beda Gus. Kalau di luar ya kita praktek ya. Kalau di luar itu gini Gus. Salaman itu gini. Di pipinya. Itu kalau di pondok saya, langsung dipukul Gus. Iku salaman sama. Jadi yang betul. Yang langsung dipraktekkan kan. Jadi gini. Salaman itu gini. Tidak pakai tangan satu gini, tangan dua gini. Bahkan ada yang bolak-balik. Itu kan seperti itu Gus. Bagaimana pondok itu membentengi moral para santrinya. Dan itu kira-kira masih relevan nggak Gus dengan kalau Indonesia hari ini? Maksudnya relevan itu? Ini kan sudah harus mengisi kemerdekaan kan itu dengan beberapa poin itu tadi ya. Itu masih relevan nggak Gus? Peran pesantren sangat Gus. Saya pribadi gini ya. Saya punya istilahnya tagline atau gimana ya bahasanya itu. Saya gini, menatap masa depan Indonesia itu dalam bingkai pesantren Gus. Dalam arti masa depan Indonesia itu bisa kita lihat bagaimana pesantren saat ini. Ketika pesantrennya kuat, berdaya, mampu bersaing di era sekarang ini, ketika masih eksis, insya Allah Indonesia masih tetap ada ila yaumil qiyamah. Kita lihat pesantrennya Gus. Selama pesantren-pesantren
masih eksis, insya Allah Indonesia akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Kalau Indonesia suram, Indonesia gelap, yang penting pesantren, Gus. Yo, saya santri ya. Saya santri. Dan ya yang kita diskusikan tadi, Gus, jangan tanya tentang nasionalisme kepada para santri. Jangan tanya tentang bagaimana kecintaan santri kepada NKRI. Itu kok bisa ya, Gus? Karena tadi kultur tadi, Gus. Kultur tadi. Dari kesejarahan itu mungkin juga pengaruh ya. Sangat pengaruh, Gus. Para pendahulu, ulama-ulama itu ya. Kita mempertahankan Indonesia kan gitu. Akhirnya membentuk diri santri itu mencintai NKRI. Hubbul waton minal. Itu masih eksis ya, jargon-jargon seperti itu ya. Oh, kalau saya pernah ikut PKP, Gus, ya, di organisasi NU. Kalau ada narasumber yang bilang, siapa kita? NKRI harga mati, ya itulah. Ya. Siapa kita? NU, NKRI kan, harga mati. Gitu. Itu kan juga mungkin kadang ada yang nyinyir, Gus. Jangan-jangan itu hanya slogan kan gitu. Tentunya kan enggak kan? Enggak. Dibuktikan dengan berbagai lulusan, output dari alumni-alumni pesantren yang mengisi di lini-lini kehidupan berbangsa dan bernegara kan gitu, Gus ya. Betul. Ada yang jadi Wapres kita tahun periode kemarin kan juga dari santri, kiai kan, Gus ya. Betul. Ada presiden kita juga. Iya, Gus Dur kan gitu. Betul. Banyak tokoh sebenarnya dari yang terlahir dari pesantren. Iya, apalagi menteri-menterinya, kemudian dokter-dokternya, guru-gurunya itu kan juga. Itu berarti menjawab pertanyaan itu tadi ya. Bagaimana mengisi kemerdekaan itu tadi perannya santri itu ya, Gus. Iya, betul. Berarti ya termasuk mengisi pos-pos itu tadi, Gus ya. Betul. Jadi santri nggak berhenti di pondoknya saja, atau isu-isu keagamaan saja kan gitu kan, Gus. Harus juga peka dengan di luar pesantren gitu, terkait dengan media sosial dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita sampai di sudah berapa menit ini? Kita sampai di kesimpulan, Gus, di yang terakhir ini ya. Jadi intinya bahwa mungkin nanti Gus Firsa bisa menambahi tugas kita hari ini dalam mengisi kemerdekaan ini, Gus, sudah tidak lagi mengangkat senjata seperti zaman dahulu di era kakek-kakek buyut kita kan gitu ya, Gus. Di era merebut kemerdekaan. Tugas kita sekarang kan mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitas kita. Kita sebagai seorang santri, bagaimana kita berjuang ala santri. Ketika misalkan petani mengisi kemerdekaan ya dengan cara petani yang baik kan, yang baik. Kemudian misalkan guru ya mengisi perjuangan ya dengan menjadi guru yang baik dan lain sebagainya. Intinya apapun peran kita, mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Itu dari saya. Mungkin Gus Firjam sebelum diakhiri kita beri kesempatan untuk menambahi closingnya. Untuk closingnya ya paling tidak kita ini harus sebagai warga negara Republik Indonesia ini harus bersyukur diberikan nikmat kemerdekaan. Dan cara mensyukuri kita kan tentunya ya dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, apalagi dengan background santri. Maka tentu semua profesi itu baik dan tentu dilandasi dengan akhlakul karimah kan gitu. Betul. Akhlakul karimah. Oke, mungkin itu. Terima kasih bagi para netizen yang sudah memberikan pertanyaan kepada kita. Oh, ini ada satu ayat, Gus. Oh ya, silakan. Ada satu ayat yang mungkin jadi refleksi. Betul. Untuk silakan. Pertemuan kita pada kesempatan ini itu ada di surat An-Nahl, wala takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha, itu yang arti bebasnya itu seperti ini: jangan jadikan apa yang sudah
Ini Quran itu mencontohkan seperti orang yang menjahit Betul. baju. Seorang perempuan yang menjahit baju setelah sudah dijahit rapi kemudian dibongkar lagi ya. Dibredel kan gitu. Bahwa kemerdekaan ini sudah pemberian Allah ini sudah tertata rapi, sudah dijahit rapi, jangan sampai perjanjian yang kokoh ini kita urai sendiri. Betul. Mari kita memperkokoh persatuan dan kesatuan gitu. Mungkin ada masyarakat atau netizen yang pesimis itu jangan sampai ada. Kita sudah mendapat anugerah yang luar biasa, terkait dengan pemberian kemerdekaan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan sampai seperti yang disampaikan Gus Firza mencuplik ayat tadi, kita bredeli lagi. Wes ditoto api-api, ya mari kita lanjutkan. Kalau ada yang kurang, itu jelas ada, tapi bukan berarti kita tidak bisa memperbaikinya kan. Iya. Gitu. Kalau ada yang lubang di bajunya ya tinggal dijahit sedikit-sedikit ya, aja. Ayo bersinergi lah gitu loh. Kalau misalkan pemerintah ada kekurangan, ya silakan sampaikan kritik yang baik, yang tentunya, membangun. Gitu. Kalau misalkan tidak bisa memberi saran, ya nggak apa-apa. Ya, jenengan kritik saja nggak apa-apa. Nanti kita yang berpikir bagaimana solusinya. Nggak apa-apa. Memang tugas kita, kita. Tapi sampaikan dengan baik. Jangan pesimis itu aja. Jangan pesimis. Mari bersama-sama kan gitu. Ya, kan? bergandeng tangan bagaimana mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan hal-hal yang positif. Oke, mungkin selamat dulu Gus. Oke. Diucapkan selamat ini ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita serukan, semarakkan, kita pegikan tema hari ulang tahun Republik Indonesia, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Gimana Gus? Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kita ulangi ya. Oke. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.